Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hasman Pilin dengan NIM 123130036 dari program studi Teknik Elektro Institut Teknologi Sumatera. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan proyek tugas besar saya yang berjudul Prediksi Kegagalan Mesin Menggunakan Machine Learning Berbasis Data Parameter Fisis. Sebelum itu, yang perlu teman-teman ketahui bahwa dalam dunia industri, satu kegagalan mesin saja dapat menyebabkan karantina seluruh proses produksi. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya reaktif, tetapi juga prediktif. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan secara bertahap, mulai dari latar belakang permasalahan, dataset yang digunakan, metodologi machine learning, hingga hasil evaluasi model yang diperoleh. Untuk memulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari proyek ini. Pada sektor industri, kegagalan mesin dapat menyebabkan downtime produksi yang cukup besar dan merugikan. Oleh karena itu, pemeliharaan prediktif sangat dibutuhkan untuk mendeteksi potensi kegagalan mesin sebelum benar-benar terjadi. Dengan berkembangnya teknologi, machine learning dapat digunakan untuk mempelajari pola dari data operasional mesin dan memprediksi kegagalan secara lebih akurat. Tujuan dari proyek ini adalah membangun model prediksi kegagalan mesin menggunakan machine learning serta mengevaluasi performa model yang dihasilkan. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, selanjutnya saya akan menjelaskan dataset yang digunakan dalam proyek ini. Nah, dataset yang digunakan pada proyek ini adalah Predictive Maintenance Dataset yang diperoleh dari Kaggle. Dataset ini memiliki sekitar 10.000 data dengan beberapa parameter fisis mesin seperti suhu udara, suhu proses, kecepatan putar, torsi, dan tingkat keausan alat. Nah, target dari dataset ini adalah machine failure, yaitu kondisi apakah mesin mengalami kegagalan atau tidak. Data ini digunakan sebagai input bagi model machine learning untuk mempelajari pola kegagalan mesin. Setelah memahami data yang digunakan, berikutnya saya akan menjelaskan metodologi atau alur kerja machine learning yang diterapkan. Metodologi penelitiannya sendiri itu dimulai dari tahap understanding, yang mana untuk memahami struktur data dan karakteristik dataset tersebut. Selanjutnya dilakukan pre-processing data untuk memastikan data siap digunakan. Setelah itu dilakukan exploratory data analysis atau disingkat EDA, yang mana bertujuan untuk melihat pola dan hubungan antar fitur. Kemudian machine learning dilatih menggunakan data tersebut. Dan pada tahap akhir dilakukan evaluasi model untuk menilai performa prediksi yang dihasilkan. Nah, sebelum melakukan pemodelan, dilakukan terlebih dahulu analisis awal data atau exploratory data analysis. Nah, pada tahap exploratory data analysis atau EDA, dilakukan analisis korelasi antar fitur yang mana bertujuan untuk memahami hubungan antar parameter mesin. Dari analisis ini dapat diidentifikasi pola-pola tertentu yang berhubungan dengan kegagalan mesin. Nah, hasil IDE ini menjadi dasar dalam proses pemodelan machine learning agar model dapat mempelajari data dengan lebih baik. Nah, setelah data dianalisis, tahap selanjutnya adalah pelatihan model machine learning dan evaluasi hasil yang diperoleh. Nah, untuk model machine learning yang digunakan pada proyek ini, logistic regression. Model ini menghasilkan akurasi sekitar 97%. Evaluasi performa model dilakukan menggunakan confusion metric untuk melihat perbandingan antara prediksi model dan kondisi sebenarnya. Dari hasil ini, dapat dilihat bahwa model mampu memprediksi kondisi mesin dengan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa kesalahan prediksi. Nah, berdasarkan hasil pemodelan tersebut, selanjutnya dapat ditarik beberapa kesimpulan. Berdasarkan hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa machine learning mampu digunakan untuk memprediksi kegagalan mesin. Kemudian, dataset yang digunakan juga sesuai untuk studi predictive maintenance dan model yang dibangun dapat dijadikan sebagai baseline awal.
Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan juga dilakukan penanganan data yang tidak seimbang, penggunaan algoritma machine learning lain, serta pengembangan sistem yang lebih lanjut agar dapat diterapkan secara real time di industri. Baiklah, demikianlah penjelasan proyek tugas besar yang saya kerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.